Bayangkan pagi yang biasa berubah menjadi sejarah. Seluruh dunia dikejutkan oleh kabar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, sebuah resolusi mengejutkan lolos. Aceh, provinsi di ujung barat Indonesia, resmi diakui sebagai negara berdaulat. Kamera-kamera televisi menangkap bendera baru berkibar di antara bendera-bendera negara anggota PBB. Masyarakat Aceh meneteskan air mata haru, bersorak di jalanan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Aceh bukan nama baru dalam sejarah perjuangan. Sejak abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi salah satu pusat kekuatan Islam dan perdagangan di Asia Tenggara. Saat Belanda datang, Aceh tidak menyerah begitu saja. Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun tercatat sebagai salah satu perang kolonial terpanjang di Nusantara. Identitas dan semangat juang itu tetap hidup hingga era modern. Pada tahun 1976, lahirlah Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia. Konflik bersenjata berkepanjangan menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat. Baru pada 2005, setelah bencana tsunami dahsyat yang meluluhlantakkan Aceh, lahirlah Perjanjian Damai Helsinki. Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Aceh, konflik berhenti, pembangunan mulai berjalan. Sejak itu, Aceh dikenal sebagai provinsi dengan kekhususan yang unik di dalam NKRI. Namun dalam skenario ini, semua berubah. Bertahun-tahun setelah perdamaian Helsinki, muncul gelombang baru aspirasi yang diperjuangkan di forum internasional. Delegasi-delegasi dari berbagai negara diam-diam membahas isu Aceh. Hingga akhirnya pada sebuah sidang umum PBB, mayoritas negara anggota menyetujui resolusi yang mengakui kedaulatan Republik Aceh. Tepat pukul 10 pagi waktu New York, Sekjen PBB mengumumkan hasil pemungutan suara. Kamera-kamera merekam wajah-wajah terkejut para diplomat. Dalam hitungan menit, media sosial meledak. Stasiun televisi memutuskan siaran reguler untuk menayangkan breaking news ini secara langsung. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Aceh tetap bagian dari Republik Indonesia dan menyatakan akan menempuh segala jalur diplomasi dan hukum internasional untuk menggugat keputusan tersebut. Para analis hukum internasional mengingatkan bahwa proses pengakuan kemerdekaan biasanya tidak sesederhana itu dan seringkali menimbulkan konflik diplomatik panjang. Sementara itu, publik Indonesia terpecah. Ada yang mendukung sikap pemerintah, ada pula yang mengajak dialog damai dan introspeksi. Talk show politik, media sosial, dan forum-forum publik ramai membahas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Di Banda Aceh, ribuan orang memenuhi lapangan Blang Padang. Bendera Aceh berkibar di mana-mana. Suara takbir, nyanyian, dan tangis bercampur menjadi satu. Generasi tua yang pernah merasakan konflik bersenjata memeluk anak cucu mereka, tak percaya melihat bendera mereka diakui di PBB. Namun di tengah euforia itu, ada juga warga yang cemas. Bagaimana nasib ekonomi? Bagaimana hubungan dengan Indonesia? Apakah keamanan tetap terjaga? Para pemimpin lokal berjanji akan mengutamakan perdamaian dan bekerja sama dengan semua pihak. Mereka mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi, menyusun konstitusi, dan membuka pintu diplomasi dengan Indonesia untuk membahas masa depan hubungan kedua entitas. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura mengadakan rapat mendadak untuk menilai dampak ekonomi dan keamanan kawasan. Sebagian negara Timur Tengah menyatakan dukungan simbolik. Negara-negara Barat terbelah. Ada yang mendukung dengan alasan hak menentukan nasib sendiri, ada yang berhati-hati karena khawatir presiden ini memicu gerakan serupa di wilayah lain. Aceh dikenal kaya sumber daya alam, terutama gas dan minyak. Dengan status baru, siapa yang berhak atas kontrak-kontrak besar? Bagaimana akses laut Selat Malaka? Semua pertanyaan itu muncul bersamaan. Media keuangan dunia memprediksi fluktuasi harga komoditas dan potensi relokasi investasi. Aceh harus membentuk lembaga-lembaga negara baru, menata angkatan bersenjata, menjamin HAM, dan menjaga perdamaian internal. Para akademisi mengingatkan bahwa banyak negara baru gagal bertahan karena tidak siap mengelola pemerintahan dan ekonomi. Masyarakat internasional juga akan mengawasi ketat apakah Aceh mampu menjaga inklusivitas, melindungi minoritas, dan membangun sistem demokrasi yang sehat. Semua sorotan kini tertuju pada provinsi kecil yang tiba-tiba menjadi negara baru ini. Skenario ini memang fiksi, namun ia membuka ruang diskusi yang luas.
Bagaimana dunia memandang hak menentukan nasib sendiri di abad ke-21? Apakah pengakuan internasional dapat menghapus sejarah panjang sebuah bangsa? Apa dampaknya bagi Indonesia sebagai negara besar dengan ratusan suku bangsa dan daerah otonom? Kemerdekaan dalam arti politik sering dipandang sebagai puncak perjuangan, tetapi kenyataannya ia hanyalah awal dari tanggung jawab baru, membangun negara, menjaga perdamaian, dan menyejahterakan rakyat. Dalam dunia nyata, proses itu panjang, rumit, dan jarang terjadi secara tiba-tiba seperti di cerita ini. Bagaimana menurut Anda? Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, apa yang akan Anda rasakan sebagai warga Indonesia atau warga dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi.